Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Oke, perhatikan semuanya, kita insya Allah akan membahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang iman kepada takdir ya. Iman kepada takdir ini adalah bagian dari rukun iman. Nomor berapa rukun iman kepada takdir? Nomor 6 yang terakhir ya. Lalu apa itu takdir? Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam segala kejadian yang ada di alam semesta ini. Jadi semua kejadian yang ada di alam semesta ini itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada kejadian yang kecil yang besar, melainkan itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditakdirkan, ditetapkan kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi jauh sekali. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu menakdirkan, menetapkan apa saja nanti kejadian-kejadian yang akan ada di alam semesta ini. Itu sudah ditetapkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dicatat di mana? Di lauh mahfud. Ya, apa itu lauh mahfud? Lauh mahfud adalah induk kitab yang berisi catatan-catatan takdir. Nah, lihat Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi khamsina alfasana. Allah Subhanahu wa taala mencatat ya, menetapkan takdir setiap makhluk itu jauh 50.000 tahun yang lalu ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi berjarak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan segala takdir yang akan terjadi di alam semesta ini ya. Ini luar biasa ya. Kemudian seorang yang beriman maka tidak boleh dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Jadi dia harus meyakini hal ini, bahwa apa yang terjadi, apa yang menimpa kita di kehidupan ini itu sudah ditakdirkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang tidak kita dapati dari kehidupan dunia ini itu juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa kita, apa yang luput dari kita, semua itu sudah ditakdirkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir ini berkaitan dengan apa? Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hikmah? Hikmah itu segala sesuatu yang ditempatkan pada tempatnya, itu hikmah ya. Jadi Allah menetapkan takdir ini berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan ya. Jadi ada hikmahnya, ada kebaikannya ya. Jadi Allah menakdirkan itu sesuai dengan tempatnya ya, ada hikmahnya di sana. Kemudian hikmah itu ada dua, ada yang dipahami oleh manusia dan ada hikmah yang tidak dipahami oleh manusia ya. Nah, yang dipahami oleh manusia contohnya apa? Apa sobat? Contohnya ya, hikmah penciptaan manusia dan jin
Ya, di antara hikmah tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk apa? Beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan jin dan manusia adalah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang bisa kita pahami, kita ketahui, ya Allah menakdirkan adanya tidur supaya apa hikmahnya? Supaya tubuh kita bisa beristirahat. Allah menakdirkan dalam kehidupan ini ada haus, ada lapar, ya, ada kenyang. Supaya apa? Hah? Supaya kita bisa apa? Menghargai makanan, merasakan makanan. Ya, ketika lapar kita makan, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika haus kita minum, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya makanan-makanan itu apa di antara hikmahnya? Bisa menambahkan energi pada tubuh kita, ya, sehingga tetap terjaga kesehatan kita dan kita bisa optimal di dalam beribadah. Itu hikmah-hikmah yang bisa kita pahami. Tapi ada hikmah-hikmah yang tidak bisa kita pahami. Yang ini menjadi rahasia Allah yang kita tidak pahami, ya, kecuali kita bisa pahami ketika sudah terjadi. Maka di sini kita, ya, tidak boleh bertanya-tanya, ya Allah kenapa lah ini terjadi padaku ya Allah. Ya, kata Allah apa dalam surat Al-Anbiya ayat 23, lihat di halaman 65. Hei, kata Allah apa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang perbuatan Allah. Yang ditanya adalah kita. Jadi tidak boleh kita bertanya, ya Allah kenapa engkau timpakan ini kepada aku ya Allah? Kenapa aku sakit ya Allah? Kenapa aku tadi terjatuh ya Allah? Tidak boleh kita bertanya seperti itu kepada Allah. Ya, sesuatu yang sudah terjadi, kata Nabi, katakan aja apa? Qadarullah atau qadarullah. Ini sudah menjadi takdir Allah, ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah sudah menakdirkan, Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak boleh kemudian kita bertanya-tanya, ya Allah kenapa ini menimpa aku ya Allah? Kenapa aku sakit? Kenapa aku jatuh? Kenapa aku kecelakaan? Tidak boleh. Kita yakini itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ada hikmahnya. Seperti di sini dicontohkan, ya. Pernah ada kasus seseorang dia sudah mengumpulkan uang yang banyak selama 1 tahun. Dia pengen pulang kampung, ya. Dia merantau jauh ke Jakarta. Dia pengen pulang kampung ke Papua. Dia mengumpulkan uang untuk ongkosnya, untuk bisa ngasih ke orang tua, ke saudara-saudaranya. Ketika sudah terkumpul selama 1 tahun, dia beli tiket, dia sudah bawa bekal. Ketika kemudian sampai di bandara, ternyata pesawatnya sudah terbang. Dia ketinggalan. Kira-kira gimana perasaan dia? Sedih tidak? Sedih. Ya Allah, kenapa ini ya Allah? Aku sudah ngumpulin 1 tahun uang. Ya, aku pengen pulang kampung. Aku sudah beli tiket mahal-mahal. Aku sudah beli oleh-oleh. Ya. Kenapa ini ya Allah? Dia nangis di situ. Dia tidak tahu bahwa di balik itu ada hikmah dari Allah SWT. Ternyata tiba-tiba ada berita pesawat nomor sekian penerbangan dari Jakarta ke Papua mengalami kecelakaan, jatuh. Dia kemudian pas mendengar berita itu apa? Yang tadinya dia marah-marah, seperti dia sedang murka kepada Allah, ya, tiba-tiba dia menangis, kemudian dengan seketika berubah, ya, merasa malu kepada Allah. Ya Allah, dia bersyukur sujud kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ini hikmahnya ya Allah. Ternyata hikmah aku terlambat, ya, aku tidak jadi naik pesawat itu, tidak jadi pulang kampung, karena ternyata hikmahnya Allah ingin menyelamatkan nyawa aku. Ternyata pesawat yang sudah terbang itu, yang harusnya dia naiki, mengalami kecelakaan. Dia akhirnya menangis, tersungkur sujud, ya Allah maafkan aku tadi marah-marah, ya, tadi murka. Nah begitu, ya. Jadi kita tidak boleh mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah Allah takdirkan pasti ada kebaikan, ada hikmah yang besar di balik itu. Nah, lihat dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 216.
Ya, halaman 66. Boleh jadi Wa asa an takrahu say'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal itu tidak baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Allah tahu sedangkan kamu tidak mengetahui. Tuh, itu seringkali kita itu salah di dalam memahami sesuatu. Apa yang kita tidak sukai ternyata ada kebaikan di situ, dan apa yang kita sukai ternyata ada keburukan di situ. Ya, Allah SWT lebih mengetahui hikmah dan maslahat kebaikan apa untuk kehidupan kita di dunia ini, lebih lagi untuk akhirat kita. Ya, bisa dipahami semuanya? Ya, barakallahu fikum jami'an.